SMP YPN ini berdiri tahun 1977, perpecahan daripada ST kalau dulu sekolah teknik, sesuai dengan perkembangan zaman. Pada waktu itu ST memang dari pemerintahnya sudah ditutup. Nah, karena ST itu setara dengan SMP, dan sehingga dibangunlah di sini tercetus kepada pengurus-pengurus yayasan. Jadi ST itu beralih menjadi SMP YPN yang pada saat itu, pada tahun 1977, SMP YPN itu namanya awalnya SMP plus X, SMP YPN plus X. Kalau dalam bidang akademik, untuk mengawasi kami, karena murid-murid kan kebanyakan dari luar. Tetapi ya alhamdulillah pada saat itu ya minat anak-anak ini belajar tuh sangat antusias. Jadi kami di samping berdasarkan kurikulum yang diberikan pemerintah, ya kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum pemerintah, kami juga mengadakan semacam ada kurikulum tersendiri. Ada kurikulum tersendiri yaitu kurikulum plus lah. Kemudian karena anak-anak di sini juga kebanyakan berminat pada bidang olahraga dan seni. Nah, sehingga kami mengembangkannya lewat ekskul. Sebenarnya kesulitan sih ada, karena yang jauh tuh sinyal apa gitu ya. Tetapi kita ya bisa diatasi selain daring, luring, kemudian kita ada home visit untuk mengatasi anak-anak yang tidak punya HP, kemudian jangkauan sinyal ya agak kurang, jadi kita home visit ya ke rumah-rumah, kita menghubungi anak ke rumah-rumah, mengantarkan tugasnya, dan juga nanti ada tempo waktu kita jemput tugas anak-anak, karena anak-anak kita nih banyak yang dari luar-luar. Kesan sangat berkesan sekali. Mengapa Bapak sangat berkesan sekali? Sebenarnya Bapak ini kan punya peluang, karena Bapak kan memang zaman dulu SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru, punya peluang untuk ke PNS. Nah, tetapi karena Bapak ini sayang ya, sehingga bertahanlah di sini, insya Allah sampai akhir lah. SMA YPN ini berdiri tahun 1963. Jauh ke belakang kita harus menoleh dan tidak nampak lagi yuk. Begitu ya, sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih sudah 57 tahun ya. Iya, di tahun 2021, dan alhamdulillahnya SMA YPN ini menjadi sekolah satu-satunya sekolah lanjutan atas pada saat itu yang dibangun di Kecamatan Belinyung. Banyak dapat pengalaman yang berharga dari SMA YPN. Kemudian dipercayakan menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum, mengatur jalannya pelajaran, keadaan, segala sesuatu yang ada dalam sekolah. Dan sekarang ini dipercayakan lagi amanah yang luar biasa, tugas yang berat buat saya, menjabat sebagai kepala sekolah, diangkat oleh yayasan. SMA YPN bertahan sampai sekarang. Kembali yang ke tadi, ada juga yang bisa kami ambil dari situ. SMA YPN ini tidak ketinggalan zaman. Dari tahun 1963 sampai sekarang 2021, kita berinovasi terus agar siswa di sini sama tumbuh kembangnya dengan yang di luar sana. Bangga menjadi siswa SMA YPN dengan ilmu yang mereka dapatkan dari sini. Interaksi yang baik guru dengan siswa itu menjadi dominasi yuk. Ilmu itu diserap dengan baik. Begini yuk.
Ilmu itu bisa didapatkan dari sumber mana saja, ya kan? Tapi dengan bimbingan yang hangat dari para guru, bimbingan yang ekstra lembut dari para guru, ilmu itu mudah diserap mereka. Jadi mendidik itu tidak hanya memberikan materi pelajaran saja, versi sayanya. Untuk selama masa pandemi dengan gonta-ganti jalur ini ya, ada daring, ada luring. Untuk daring ini sebenarnya menyenangkan, yuk. Menyenangkan sebenarnya. Hanya saja kita di Blinyu ini ada beberapa hal yang membuat kegiatan daring ini bukan terhambat, tapi tertunda. Begitu ya. Ada siswa kami yang kebetulan sinyal itu bukan suatu hambatan yang besar buat kami. Daring menyenangkan yuk, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Daring bisa menjadi ajang komunikasi yang lebih baik kepada siswa. Jadi siswa bisa menggali informasi terhadap gurunya untuk materi pelajaran, bisa juga bertukar wawasan secara umumnya, dan mereka bisa berdiskusi, bisa berkonsultasi. Istilah dalam sekolah itu konseling pribadi. Materinya apa? Materinya bisa apa saja yang buat mereka menjadi membuat mereka ada progres begitu ya, ada kemajuan perilaku misalnya yuk. Kesulitan dalam belajar, masalah remaja pada umumnya. Nah, itu bisa. Itu yang menyenangkan buat kami. Siswa dan guru lebih dekat. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Gitu kan? Kita nggak kenal siapa SMA YPN, apa itu SMA YPN, apa isinya. Tapi setelah saya bergabung di SMA YPN, saya malah jatuh cinta. Dan cinta mati. Tidak bisa berpaling. Ini dunia saya ternyata. Yang tidak pernah saya bayangkan. Anak-anak membuat karakter kita menjadi jauh lebih baik. Itu pengalaman saya secara pribadi. Tugas berat buat saya menjadi orang yang jauh lebih baik. Siapa guru saya? Ternyata anak didik saya sendiri, bukan dari siapa-siapa. Terima kasih buat SMA YPN untuk saya. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala SMK YPN semenjak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Saya bertugas di sini sudah dari tahun 2007 sampai sekarang kira-kira 13 tahun ya. Kemudian saya juga sebagai guru, saya mengajar di mata pelajaran gambar teknik. Sejarah YPN yang saya kenal, YPN semenjak saya masuk 2007 itu ada dua bidang studi, bidang kejuruan, yaitu TKR dan TKJ. Jumlah siswanya lumayan waktu itu juga sekitar 300-an, kemudian berkembang. Kita buka jurusan MM, multimedia, dan TBSM, teknik sepeda motor. Kemudian berkembang terus sampai dengan sekarang kita mempunyai jumlah siswa yang cukup banyak, 745. Kemudian jumlah rombel kelas sebanyak 22. Kurikulumnya itu kita kedepankan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk dunia kerja. Karena SMK, lulusan SMK ini mereka lebih cenderung kepada dunia kerja. Yang melanjutkan ada, tetapi tidak banyak, sekitar 10% sampai 15% lah. Dan terus terang ke depannya memang kita harus mengembangkan bagaimana siswa-siswa ini siap untuk bekerja. Terutama kita pada pembinaan karakternya,
sikap kerja kalau SMK ini, kepada karakter, sikap kerjanya, kemudian kepada skillnya. Itu yang akan yang terus kita kembangkan. Salah satu yang kita kembangkan yaitu mengikuti dunia pendidikan, yaitu fasilitas untuk prakteknya kita benahi, kita ikuti kekurangannya, kemudian kita juga ikut memperbanyak alat-alat praktek. Yang menarik di SMK ini terutama siswanya. Ya, siswanya dari macam-macam tempat, kemudian macam-macam perilaku watak. Nah, di situ kita yang menariknya kita bisa mengajak siswa untuk menjadi siswa pelajar yang berlaku benar, ya, terhadap sebagai siswa. Jadi yang menariknya di situ. Kemudian kita bisa mengembangkan apa sebetulnya yang mereka inginkan. Itu yang menariknya. Kalau pembelajaran lari memang kesulitannya banyak dan itu dialami oleh guru kami. Ya, pertama satu sisi dari siswanya banyak keluhan karena tinggalnya jauh-jauh kan. Jadi keluhannya tidak dapat sinyal, kemudian kuota habis dan segala macam, tidak ada duit beli kuota. Sehingga kita kalaupun diberi tugas, penugasan ataupun materi teori itu lama dapatnya. Sehingga kita pikir bagaimana kita bisa memulai dengan tatap muka dengan jumlah yang terbatas, kemudian tetap mengikuti protokol. Jadi kita paksakan, tapi dengan kita melapor kepada tim Satuan Gugus Tugas COVID Kecamatan, dalam hal ini Pak Camat sebagai ketuanya, kita konsultasi kepada Pak Camatnya, kemudian kita buatkan surat kepada Dinas Pendidikan, bagaimana kami akan mulai tatap muka Pak dengan jumlah yang terbatas. Tetapi juga kita lihat kondisi, kalau memang Belinyu ini kondisinya tidak memungkinkan, kita tidak mulai, kita stop dulu. Tapi kalau aman dan tidak ada banyak yang terkena wabah, kita boleh lanjutkan dengan tatap muka. Karena tatap muka ini sepertinya lebih efektif, ya, lebih efektif. Perkenalkan dulu, nama saya Suhardi. Jabatan saya di sini sebagai anggota yayasan. Memang tadinya saya juga sempat dipercayakan memimpin SLB YPN dari awalnya, berdiri di tahun 2013, 14, 15 gitu. Dan sekarang sudah dialihkan kepada yang muda-muda supaya lebih energik. SLB ini tadi sudah dijelaskan berdirinya di tahun 2013. Berarti usianya sudah mencapai 8 tahun. Dalam usia 8 tahun inilah, alhamdulillah, siswanya sudah berkembang menjadi 62 siswa. Tadinya, waktu awal itu berjumlah 30. Kami menangani 3 sekolah, jenjang sekolah ya. Jadi ada SD LB, SMP LB, dan SMA LB. Dan juga memberi kesempatan kepada 4 ini ya, 4 ketunaan ataupun kekhususan. Tuna di sini maksudnya tunarungu yang tidak bisa dengar dan berbicara. Kemudian tuna grahita yang telat inteligensinya yang agak ke bawah. Kemudian tunadaksa, baru-baru ini ada juga siswa tunadaksa yang cacat tubuhnya. Dan satu lagi yang autis ditambah dengan Down syndrome. Jadi itulah yang kami layani untuk sementara ini.
Jadi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masa. Sebetulnya yayasan kami belum terpikirkan. Awalnya belum terpikirkan untuk mendirikan SLB. Karena ini masih awam. Bukan awam bagi masyarakat, tapi awam juga bagi guru-guru. Bagi yayasan, karena kami selama ini berhadapan dengan siswa yang normal, anak-anak yang normal. Tapi karena ini ada desakan dari para wali murid, ya, di mana anaknya menyandang disabilitas. Mungkin dari pengalaman mereka mendidik anak mereka sampai ke Pangkal Pinang, di mana mereka harus pulang balik dengan biaya dan tenaga yang hampir setiap hari. Mungkin mereka merasa capek dan sebagainya. Akhirnya mereka inilah, jadi wali murid inilah yang mendesak agar dibangun sebuah SLB di dunia ini. Memang ini tantangan sebetulnya. Tantangan ini berat. Pertama, tidak ada lokasi, tidak ada lokal maksudnya ya. Kedua, tidak ada SDM yang mengarah sebagai yang memberikan pendidikan kepada anak-anak yang ini. Itu adalah tantangan. Namun alhamdulillah masalah lokasi atau lokal ini kami sudah meminjam. Jadi awalnya meminjam lokal dari SMP Karsa waktu itu. Jadi alhamdulillah dapat dilihat di sini ada berapa lokal. Jadi bangunannya belum terusik sama sekali. Inilah lokal dari SMP Karsa yang alhamdulillah juga sekarang sudah dihibahkan. Kemudian masalah guru, nah ini cukup unik. Nah guru tidak ada. Kalau kami mengambil dari guru-guru SMP, SMA, atau SMK itu tidak mungkin. Jadi jalan keluarnya, solusinya adalah kami berpikir bagaimana seandainya wali-wali murid yang anaknya menyandang disabilitas ini, yang sudah pernah menyekolahkan anaknya ke YPAC dan sebagainya, ini kami jadikan pendidikan untuk sementara. Jadi sebagai ujung tombaknya, karena mereka paling tidak sudah kenal bagaimana mengajar anak, sudah tahu mungkin bahasa-bahasa isyarat gitu. Jadi akhirnya mereka ini akan walaupun kami buat kriteria mereka ya paling tidak tamatan SMA ya sederajat. Dan alhamdulillah di tahun ke-8 ini sudah ada yang sarjana dari ibu-ibu yang anaknya disabilitas. Jadi anak-anak penyandang disabilitas ini bukan aib. Mereka adalah titipan Allah kepada orang tua. Dan ibu yakin orang tua seperti ini sudah dipilih. Tentu saja mereka ini harus kita didik, kita dekati dengan cara kesabaran tentang, kemudian dengan ketelitian. Nah, dengan kasih sayang. Nah, begitu. Jadi meskipun mungkin ada anak-anak yang disabilitas ini ditampung oleh sekolah normal, itu dianggap di inklusi, tapi menurut saya tempat mereka itu baiknya di SLB, karena di SLB ini kami melayani satu guru itu melayani 3 orang siswa, yang paling banyak 5 orang, jadi standarnya 3 siswa cukup. Apalagi autis itu bisa 1 guru 1 siswa. Tapi bagaimana ya, karena ekonomi di sekolah kita, di daerah kita terutama, dengan iuran yang begitu rendah juga, kadang-kadang mereka tidak sanggup. Nah, dari itu kita berusaha bagaimana caranya. Dan kami tidak akan menolak seandainya ada siswa yang minta dididik di sini. Walaupun kadang-kadang tanpa bayar, nggak apa-apa. Nah, jadi saran saya sekali lagi kepada ibu-ibu ataupun orang tua yang punya anak penyandang disabilitas, kalau dapat jangan disembunyikanlah anaknya. Ya, terbuka, sharinglah dengan wali-wali murid ataupun orang tua yang punya anak yang sama nasibnya, begitu. Karena ini memang saya rasa tertuang di dalam undang-undang juga pasal 5 dari
Diknas itu nomor 20 tahun 2003 ayat 2 bahwa setiap warga negara yang punya kelainan, baik apakah dia kelainan fisik, kelainan mental, emosional, intelijensi, dan juga sosial, harus mendapat pendidikan. Jadi tempat yang paling tepat adalah di SMB. Mereka punya hak sebagai warga negara. Jadi pertama juga Ibu mengucapkan terima kasih kepada tim Expos Belinyu yang telah hadir di Yayasan Pendidikan Nasional. Ibu sebenarnya adalah guru. Kalau guru itu biasanya pengennya tetap jadi guru. Nah, Ibu di YPN ini diberikan kepercayaan oleh Yayasan Pendidikan mulai tahun 2000 sampai dengan 2021. Jadi di samping Ibu guru mengajar, Ibu juga mengelola Yayasan Pendidikan sampai dengan saat ini. Sampai mungkin masyarakat Belinyu percaya kepada Ibu. YPN itu sudah berdiri sejak setengah abad yang lalu. Setengah abad lebih. Kalau Ibu tidak salah tahun 63. Nah, jadi di sini juga Ibu mengucapkan terima kasih sekali kepada orang tua kita yang terdahulu yang sudah pada zaman itu sudah berpikir tentang pendidikan. Jadi tidak seperti sekarang, sudah marak sekali pendidikan di Belinyu pada khususnya. Dan orang tua kita sudah tahu bahwa pendidikan itu penting sekali. Nah, maka pada tahun 63 didirikan SMA, pada tahun 67 kalau Ibu tidak salah ada didirikan lagi SMP, ada juga SMP atau ST kalau Ibu tidak salah. Para pejabat dan pegawai PNTTB pada saat itu mendirikan Yayasan Pendidikan Nasional ini. Nah, kemarin di tahun-tahun belakang pendidikan YPN ini satu-satu gitu. SMP gitu, SMA, STM. Nah, pada saat diberikan kepada tahun 2020 kita kelola. Jadi kita kelola 3 sekolah itu menjadi satu yayasan. Karena kemarin itu walaupun Yayasan Pendidikan Nasional tapi bisa SMA gitu, SMP, STM. Nah, pada tahun 2020 Ibu katakan kembali kita jadikan satu. Satu Yayasan Pendidikan Nasional. Namanya juga pendidikan itu harus kita majukan, apalagi kita memimpin mengelola 4 buah sekolah. 4 buah sekolah ini rasanya bagi Ibu dikatakan berat. Ya memang berat, itu tanggung jawab sebagai pengelola, kita tim sebagai pengelola itu sulit sekali. Sulit, pada dasarnya sulit. Mengapa dikatakan sulit? Karena perkembangan pendidikan ini set gitu, cepat gitu. Nah, jadi dengan prinsip melayani, menjadi prima YPN, maka sampai sekarang YPN itu masih dipercayai oleh masyarakat ini. Kalau waktu dekat ini sebenarnya udah kita jalani ya. Mungkin tim Expos Belinyu sudah datang ke sekolah-sekolah.
Jadi bagaimana pengembangannya kita ikuti tadi, Ibu bilang tadi kita ikuti. Jadi kalau SMP seperti apa kita ikuti perkembangannya, maka SMP perkembangannya kurikulumnya dibutuhkan, kurikulum plus. Nah di SMP kemarin kan mungkin sudah disampaikan kurikulum apa-apa isinya, nanti bisa dilihat di SMP. Jadi untuk kedepannya apa? Saya katakan tadi, Ibu katakan tadi, Ibu kepengen kita sudah punya lahan, Ibu kepengen mereka ini dapat hidup, kita ayomi dengan sebuah lembaga. Misalnya Balai Latihan Kerja, itu kepengen sekali. Tapi Ibu katakan tadi, mengikuti 4 sekolah itu perkembangannya harus kita ikuti, dana kan butuh dana. Jadi untuk kedepannya Ibu kepengen sekali bersama masyarakat, bersama kita semua untuk membangun Balai Latihan Kerja, karena itu penting menurut Ibu. Itu untuk ke depan. Mungkin insya Allah lah beberapa tahun ke depan mungkin kita bisa mendirikan seperti itu. Paling tidak alat kita sudah ada. Kalau di SLB mungkin mereka sudah bisa jahit sedikit, bisa bikin konveksi. Itu banyak sekali harapan-harapan Ibu untuk DPR. Ibu kan sudah tua, generasi-generasi yang akan datang mungkin bisa meneruskan konsep-konsep ini. Karena untuk kepentingan kita semua. Karena YPN ini milik masyarakat Beringin, bukan milik Ibu Hadijah atau milik pengurus atau pengelola, tapi milik masyarakat Beringin. Maka harapan itu Ibu buat seperti itu. Sehingga kedepannya tidak mati. Harapan itu yang paling Ibu butuhkan. YPN ini menurut Ibu aset pelinyo loh. Jadi dengan adanya aset yang seperti ini, kembangkan silakan. Ibu Hadijah itu sudah primitif, sudah orang lama. Sudahlah, ambil baik Bu. Ibu tunggu. Jadi orang-orang seperti itu yang Ibu inginkan, Ibu tunggu sekali. Kita terbuka, YPN itu adalah orang yang terbuka. Welcome, silakan siapa yang ingin. Karena kita ini adalah aset.